Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurjana, kelas 11 IIK dari Matiga Ciamis. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah awal kemerdekaan Indonesia yang merupakan salah satu tugas sejarah Indonesia dari Bapak Jafar Siddiq Ansori SPD. Selamat menyaksikan. Sejarah awal kemerdekaan Indonesia. Setidaknya, dalam kisaran tahun 1945 sampai 1955, bangsa Indonesia mencapai puncak perjuangan kemerdekaannya. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia diawali dengan penjajahan oleh bangsa Portugis. Setelah bangsa tersebut menjajah Indonesia, membuat beberapa pihak bangsa Eropa lainnya ikut terdorong untuk menjajah Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Setelah berjuang melawan penjajahan kedua bangsa tersebut, selanjutnya tiba pada perjuangan untuk melawan penjajahan bangsa Belanda. Pada tahun 1602, Belanda berhasil menyiapkan VOC dengan tujuan untuk menguasai pasar rempah-rempah Indonesia. Belanda berhasil menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad. Kemudian, datanglah bangsa Jepang untuk menggantikan penjajahan bangsa Belanda. Dengan sebuah perjanjian, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada mulanya, kedatangan mereka mendapat respon yang baik dari warga Indonesia. Namun, kenyataannya mereka memperlakukan Indonesia sama seperti Belanda. Perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai terbentuknya BPUPKI oleh Jepang. Badan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan usaha-usaha dalam rangka untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Namun tak lama, badan tersebut disimpan oleh PPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tentunya tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Bahkan, banyak peristiwa penting yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain, mungkin kemerdekaan Indonesia tidak dapat tercapai apabila peristiwa tersebut tidak terjadi. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi hingga peristiwa kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pertama yaitu penyerahan Jepang terhadap sekutu. Setelah penjajahan yang dilakukan bangsa Jepang terhadap Indonesia, akhirnya mereka takluk di tangan sekutu setelah kejadian bom Nagasaki dan bom Hiroshima. Tepatnya, pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 pada kota Nagasaki. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban ledakan bom tersebut. Setelah peristiwa tersebut, muncul pernyataan kabar mengenai informasi tentang pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada Indonesia. Yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, membuat beberapa anggota golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, tokoh utama golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju akan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah karena kekuasaan Jepang yang belum diambil alih oleh Indonesia. Perdebatan inilah yang menyebabkan peristiwa-peristiwa Rengas Dengklok. Memberikan pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun akhirnya diambil. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka bertujuan untuk memiliki pengaruh mereka terhadap Jepang, agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Mungkin pada bagian inilah yang menjadi tonggak penting sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan mengadakan rapat perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 yang lengkap dihadiri oleh beberapa anggota para golongan muda. Sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut, Rumah Laksamana Maeda menjadi tempat paling aman untuk melaksanakan perumusan. Karena Laksamana Maeda merupakan teman baik dari Ahmad Subarjo yang merupakan salah satu anggota golongan tua perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Yang keempat yaitu teks proklamasi kemerdekaan. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno.
dengan telah disetujui oleh para anggota golongan tua dan muda dan mengalami beberapa perubahan. Akhirnya, Soekarno mengubah teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi. Peristiwa terakhir yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dihadiri oleh tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hari itu menjadi hari yang terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri, membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah. Dengan melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, tentunya rasa nasionalisme akan semakin bertambah. Selain itu, dengan mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia, kita juga akan semakin semangat untuk berjuang pada masa sekarang.